Shalom ya, apa kabarnya? Baik, mari, haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyi, ayo bergembira. Hey, hey, hey kawan, janganlah kau gentar apa yang terjadi. Teguhkan iman, berdoalah. Tetaplah semangat, janganlah mengeluh. Ucapkan syukur, hati yang gembira, hilangkan sedih, duka lara. Kita ulang ya. Mari kita nyanyi, ayo bergembira. Hey, hey, hey kawan, janganlah kau gentar apa yang terjadi. Teguhkan iman, berdoalah. Tetaplah semangat, janganlah mengeluh. Ucapkan syukur, hati yang gembira, hilangkan sedih, duka lara. Memang saat-saat ini tak dapat kita berkumpul, namun janganlah rasa rindu terhilang. Sebab itu mari kita memuji Tuhan, muliakan namanya. Kita nge-rap ya. Ayo, ayo, semangat dan semangat. Ayo, ayo, semangat dan semangat. Ayo, ayo, hey. Mari kita nyanyi, ayo bergembira. Hey, hey, hey kawan, janganlah kau gentar apa yang terjadi. Teguhkan iman, berdoalah. Tetaplah semangat, janganlah mengeluh. Ucapkan syukur, hati yang gembira, hilangkan sedih, duka lara. Memang saat-saat ini tak dapat kita berkumpul, namun janganlah rasa rindu terhilang. Sebab itu mari kita memuji Tuhan, muliakan namanya. Memang saat-saat ini tak dapat kita berkumpul, namun janganlah rasa rindu terhilang. Sebab itu mari kita memuji Tuhan, muliakan namanya. Sebab itu mari kita memuji Tuhan, muliakan namanya. Ayo kita nge-rap. Ayo, ayo, semangat dan semangat. Ayo, ayo, semangat dan semangat. Ayo, ayo, hey. Shalom saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Yeni di dalam persekutuan wilayah dan prawilayah, masih secara online. Apa kabar saudara? Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang sehat
dan sukacita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas perlindungan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Engkau bagi hidup kami Tuhan, dan ada kesempatan pada hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh membukakan pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita saat ini adalah hidup dengan bijaksana. Life is short, death is sure. Living well matters most. Hidup di dunia itu singkat, kematian sudah pasti datang. Menjalani hidup dengan baik itu yang utama. Bukan seberapa lama kita hidup, tetapi seperti apa kita menjalani kehidupan ini. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 3 bulan kita menjalani karantina diri. Menjadi tua tidak selalu berarti menjadi dewasa. Seringkali kita temui jiwa seorang anak kecil terperangkap di dalam tubuh orang dewasa. Bagaimana kita menjalani hidup dengan sepantasnya dan menjadi dewasa dalam pemikiran dan mental? Sekolahnya adalah kehidupan dengan apa yang kita alami di dalamnya. Tantangan, kesulitan, air mata dan kepahitan. Dan penuntunnya adalah pribadi Sang Firman yang telah bersedia menyelami bagaimana menjadi seorang manusia menghadapi pergolakan dan pergumulan di dalam hidupnya melalui menjadi sama dengan ciptaannya. Ya, Yesus Immanuel, Sang Firman, melawat umatnya lewat rahim seorang darah Maria. Dia yang maha bersedia merendahkan diri dalam rupa manusia, tetapi tetap saja ia sang bijak. Jadi, tidak ada yang dapat kita jadikan referensi bagi kita menjalani hidup yang bijak selain belajar dari firman-Nya. Dalam waktu yang singkat ini kita akan belajar satu kata-kata bijak yang terambil dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Sekali lagi, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Saya mau kupas per kata, saudara. Ada 2 bagian dari ayat ini, yang satu merupakan alasan dari yang lain. Bagian pertama adalah rancangan atas dasar pertimbangan yang matang. Yang kedua, berperang dengan siasat. Siasat di sini dalam arti kata strategi. Jika kita pecah lagi, setiap bagian terdiri dari 2 kata utama. Bagian pertama, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Kita mau garis bawahi 2 kata, yaitu rancangan dan pertimbangan. Bagian kedua dari kalimat itu berperang dengan siasat. Kita mau garis bawahi berperang dan kata siasat atau strategi. Kita mau bahas yang bagian pertama, saudara. Bagian pertama, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Saudara, orang yang bijak tahu bahwa segala sesuatu tidak bisa dihadapi dengan serampangan. Harus ada pemikiran dan pertimbangan yang mendasari setiap rencana atau rancangan. Untuk itu kita butuh nasihat dan pertimbangan dari firman Tuhan, dari para pakar, dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh sebab itu kita perlu belajar juga dari orang-orang tua yang bijaksana. Kita butuh firman Tuhan untuk bisa menjadi bijak. Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 24 mengatakan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini," mendengar firman Tuhan, "dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, di atas dasar yang kokoh." Kita juga butuh nasihat dari orang-orang tua yang bijaksana.
Maksudnya apa saudara? Kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 10, 17 dan 19 saya akan bacakan untuk kita semua. Ini mengenai anak Raja Salomo, Rehabeam. Saya bacakan ayat yang keempat sampai yang ke-10. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Kita kenal Salomo orang yang paling bijaksana. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayat 7, mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu. Nasihat yang baik, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, yang sudah sekian lama mendampingi ayahnya, Raja Salomo. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Ayat 10, lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Satu kata-kata yang tidak bijaksana. Ayat 11, saya bacakan sampai ayat 14 saja ya. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ayat 14, ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi kita bisa lihat di sini satu akhir yang tragis itu di dalam ayat 17. Ada akibat dari dia tidak mendengarkan nasihat dari orang tua yang bijak, dari para penasehat ayahnya Raja Salomo. Ayat 17, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Saudara, jadi kita juga butuh nasihat dari orang-orang tua yang bijaksana. Saudara, kita mau lanjut dengan bagian yang kedua, berperang dengan siasat. Tadi mengenai rancangan dan pertimbangan. Yang kedua, berperang dengan siasat. Berperang tanpa siasat atau strategi sama dengan kekalahan dan kehancuran. Seperti misalnya saat ini kita berperang melawan COVID ya. Ketika ada new normal, bukan sekedar apakah saya punya iman dan keberanian untuk serta-merta keluar ke dalam kerumunan tanpa strategi. Saudara, kita bisa beraktivitas sosial, tapi kita perlu proteksi dan kehati-hatian, saudara. Untuk menanggulangi COVID ini yang telah menggurita menjadi bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi merambah aspek-aspek lain kehidupan bangsa kita, dibutuhkan tenaga ahli, pakar saintis, pakar medis, pakar sosial, pakar ekonomi, dan lain-lain untuk menghadapi hal yang kompleks ini, saudara. Pemerintah mendengarkan, memikirkan, mempertimbangkan, merencanakan, dan akhirnya melaksanakan gagasan tertentu. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Yes, saya setuju. Bahwa kita harus percaya dan berserah kepada Tuhan, itu betul, saudara.
Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita menjalani kehidupan ini dengan pasif. Tidak mau berbuat apa-apa, membuang setiap detik di dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak berguna, bahkan hal-hal yang jahat di mata Allah. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 17 demikian, saudara. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ada misi, ada tugas, ada hal-hal baik dan berguna yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, sesuai dengan yang Tuhan terapkan bagi kita. Saudara, hidup ini bukan masalah makan, minum, dan kesenangan duniawi. Tetapi mesti ada sesuatu yang bernilai di dalam kehidupan kita yang kita lakukan, yang Tuhan telah beri kita masing-masing 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, sesuai dengan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ada hal-hal baik yang Tuhan taruh, kelebihan-kelebihan tertentu di dalam kehidupan kita, baik itu dari segi secara jiwa kepribadian kita, saudara, atau hal-hal yang berkat yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, saudara. Ada talenta, ada kemampuan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam Matius 25 ayat 24 sampai 26, saya yakin saudara tahu ayat ini mengenai pemberian talenta. Boleh saya bacakan 3 ayat. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, saya cut ya saudara. Nanti saudara bisa baca sendiri. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut. Dikatakan di sini dia bilang takut. Dan pergi menyembunyikan talenta tuanku itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku tidak menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi saudara, hamba yang menerima 1 talenta itu adalah orang yang tidak mau melakukan apa-apa, malas karena takut akan apa? Takut akan tanggung jawab, saudara. Di dalam melakukan pekerjaan atau pelayanan bagi Tuhan, kita tidak bisa hanya mau menerima upah, pujian, promosi jabatan di dalam tempat kerja kita, atau berkat secara jasmani tanpa melakukan persiapan, tanpa perencanaan, serta melaksanakannya dengan strategi dan cara tertentu. Ada orang yang bekerjanya tidak mau, tetapi uangnya mau. Itu orang yang malas, saudara. Jadi dia melakukan status sebagai pekerja, tapi sebenarnya dia tidak melaksanakan pekerjaannya, hanya menerima uangnya. Ada orang yang seperti itu, ya. Ada orang yang tidak mau bekerja dan menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Ini yang saya sebut jiwa seorang anak kecil terperangkap di dalam tubuh seorang dewasa, saudara. Baginya dunia adalah taman bermain semata-mata. Dari perumpamaan tentang talenta kita belajar tentang berani menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Seorang yang dewasa atau bijak di dalam kehidupannya tahu bahwa dia memiliki tanggung jawab dan beban tertentu di dalam kehidupan. Sebagai orang tua misalnya, saudara, ada tugas mendidik anak-anak sedari kecil sampai mereka mampu melakukan tanggung jawabnya sendiri di dalam kehidupan. Ada berkat jasmani dan rohani yang kita terima, sepatutnya kita bersyukur, bukan selalu merasa kurang, dan menggunakannya dengan bijaksana, saudara. Ada pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan harta benda, termasuk uang yang kita miliki, itu harus dikelola dan dipelihara. Keluarga yang kita miliki itu harus dipelihara dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan, ada misi yang harus dilakukan untuk memperbesar kerajaan Allah di dunia ini. Saudara, hidup tak melulu memikirkan bagaimana supaya kita bisa hidup lebih sejahtera. Hidup lebih penting dari makanan, firman Tuhan katakan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Dan yang harus dinaikkan menurut ajaran Tuhan Yesus adalah
Doanya demikian saudara. Di dalam doa Bapa kami ada satu bagian yang penting kita catat hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya saudara. Tidak kurang dan tidak berlebihan saudara. Hal kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terdapat di dalam Roma 14 ayat 17. Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34 demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ingat perkara-perkara yang di atas saudara, bukan hanya perkara-perkara yang di bumi. Saya tidak ingin kita menjadi salah mengerti saudara. Bukan berarti kita tidak menjadi bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Saudara jangan salah terima ya. Ketika kita berbicara bahwa kita harus bertindak atau bekerja sesuai dengan ayat Amsal 20 pasal 20 ayat 18 ini, tidak sedang mengatakan sekedar bekerja atau bertindak. Ada satu hal yang terpenting ialah kita melakukan bagian kita itu atas dasar kasih. Sekalipun kita bisa memindahkan gunung, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa bahkan membangkitkan orang mati, jika kita melakukan bagian kita di dalam melayani Tuhan tanpa kasih, itu sama sekali tidak berguna saudara. Jangan sampai apa yang digambarkan di dalam Matius 7 ayat 21 itu terjadi atas kita. Boleh saya bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita melakukan pelayanan kita melayani Tuhan, apakah itu menurut kehendak Tuhan atau menurut kehendak kita? Apakah itu untuk kebesaran nama kita atau untuk kebesaran nama Tuhan, saudara? Jangan sampai kita mengalami penolakan Tuhan pada akhirnya nanti. Tuhan menolak kita karena kita bekerja, bukan karena kita mengasihi, tetapi untuk keuntungan kita pribadi, saudara. Ya. Serta atas dasar yang salah. Setiap orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dia tidak akan bertahan, saudara. Akan ambruk, saudara ya. Jadi kita belajar saat ini, kita kristalisasi, saudara, pembahasan kita saat ini. Yang pertama, saudara, hidup itu perlu dijalani dengan tanggung jawab, dengan pengertian, dengan akal budi. Tidak lepas tangan dari apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita, saudara. Seorang yang bijak itu seorang yang dewasa di dalam pemikiran dan akal budi. Dia tahu ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, yang harus tetap dipegang, saudara. Setiap yang kita miliki itu kita harus pelihara. Tidak boleh diabaikan, dan kita harus mengasihi apa yang kita miliki. Pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita, saudara. Yang kedua, saudara, kita hanya dapat menjalani kehidupan ini dengan bijaksana ketika kita bergantung pada firman Tuhan. Pemikiran dan pertimbangan itu tidak bisa kita lakukan berdasarkan pemikiran sendiri. Tidak bisa kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ada panduan yang besar di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Ketika saya membawakan hari ini hanya di dalam Amsal 20 ayat 18, tidak berarti melulu bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan bijaksana hanya dari ayat itu, saudara. Firman Tuhan ini adalah firman dari Sang Bijak. Jadi saudara bisa banyak belajar bagaimana menjalani hidup dengan bijak melalui firman Tuhan. Dan kita juga mau menerima nasihat. Orang yang tidak mau menerima nasihat adalah orang yang sombong, yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang seperti itu sangat dekat dengan kejatuhan, saudara. Yang ketiga, kehidupan yang dijalani dengan bijak itu mencakup perencanaan atau rancangan, saudara. Atas dasar pemikiran atau pertimbangan yang baik, matang, kebijaksanaan, akal budi, dan pengertian. Serta mau bertindak dengan strategi atau pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikian renungan kita pada saat ini, saudara. Kita mau keluar saat ini di dalam new normal, tetap dalam sikap hidup yang bijaksana, saudara. Bukan sekedar soal iman dan keberanian. Mari kita tutup di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Jika kami telah menerima satu kebijaksanaan pada hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami hidup bergantung kepada firman Tuhan. Dan biarkan kami menjadi seperti Raja Salomo Tuhan, yang demikian bijaksana tetapi pada akhir kehidupannya, dia menyangkali Engkau dengan menyembah berhala yang dibawa oleh istri-istrinya. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan tuntunan-Mu, dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Berikan kami hati yang peka Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana kami harus berpikir, berbicara, bersikap, dan bertindak di dalam kehidupan kami. Apa yang kami miliki di dalam kehidupan kami, yang Engkau berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami terima dengan ucapan syukur. Dan beri kami kesadaran Tuhan untuk senantiasa menjaga apa yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk Gereja GGP Shalom, untuk Bapak Gembala, para majelis, para hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, setiap bagian pelayanan lain Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, beri kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera di dalam mereka menjalankan kehidupan mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat GGP Shalom yang saat ini tidak bisa beribadah di gereja kami Tuhan. Kami berdoa biar keadaan ini boleh cepat berlalu dan kami mengharapkan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan Tuhan selain percaya dan berserah kepada Engkau. Bapa, kami berdoa juga untuk pemerintah dan bangsa, dan dari presiden, wakil presiden, para menteri, staf ahli, DPR, MPR, TNI, Polri, setiap bagian di dalam negara kami Tuhan yang mengurus, mengelola negara ini. Mari Engkau berikan kesejahteraan, kebijaksanaan, hikmat, akal budi Tuhan, supaya bangsa kami boleh terpelihara, boleh di-manage dengan baik Tuhan, dan khusus untuk masalah COVID ini Bapak. Mari Bapak, Engkau turut campur tangan. Kami tidak berdaya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami, Engkau akan memberikan jalan keluar. Bapak, terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk staf medis di rumah-rumah sakit, puskesmas, tempat-tempat kesehatan, untuk para dokter, perawat, petugas-petugas medis yang lain. Mari Bapak, Engkau yang memberikan perlindungan supaya mereka juga boleh terhindar dari terinfeksi virus ini. Terima kasih ya Allah, biarlah Engkau tetap bekerja bagi negara kami, bagi bangsa kami, juga bagi negara-negara di seluruh dunia yang terinfeksi. Tuhan tolong, kami berdoa supaya keadaan ini boleh cepat berlalu. Tuhan menolong setiap rakyat Indonesia yang mengalami kekurangan Tuhan karena masalah COVID ini, yang terimbas dari segi ekonomi Tuhan, bahkan mereka yang terinfeksi. Mari Tuhan Engkau yang tolong supaya ada satu kelegaan, ada satu kekuatan, dan Tuhan boleh menyembuhkan mereka yang terinfeksi. Tuhan boleh menolong mereka yang berkekurangan. Mari Engkau buka jalan Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi kami percaya tangan Tuhan berkuasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.